Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Janatul Firdaus. Di sini saya selaku pengampu mata kuliah simulasi bisnis. Di mana pertemuan pertama pada hari ini ada beberapa materi pokok bahasan. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai pendahuluan. Terus yang kedua kita akan membahas mengenai gambaran tentang alur simulasi bisnis dengan mengidentifikasi baik itu peluang pasar, penentuan target pasar, model bisnis, strategi pemasaran dan tren bisnis. Terus yang ketiga itu ada kesimpulan, 4 referensi dan 5 latihan soal. Jadi mari kita bahas satu persatu mengenai materi pada hari ini. Kita awali dulu dengan pendahuluan di mana di dalam sebuah alur simulasi bisnis kita akan menghadapi berbagai tantangan sehari-hari yang akan dihadapi oleh sebuah perusahaan, bisa mulai dari menentukan harga produk, mengelola karyawan, berinvestasi dalam pemasaran hingga memutuskan ekspansi. Nah, jadi alur simulasi bisnis yakni adalah sebuah alat pembelajaran yang kuat untuk memahami kompleksitas di dunia bisnis dalam lingkungan yang terkontrol. Dan simulasi bisnis ini juga bisa melibatkan pengambilan keputusan strategis yang berkelanjutan. Nah, di sini ada tahapan kunci dalam simulasi bisnis. Yang pertama, kita harus menganalisis lingkungan, yakni kita harus memahami landscape baik itu persaingan, kondisi ekonomi yang terjadi saat ini, dan kapabilitas internal. Dan yang kedua adalah identifikasi peluang. Jadi kita harus menemukan kira-kira kebutuhan pasar yang belum terpenuhi atau tren yang berkembang saat ini seperti apa, seperti itu. Terus yang keempat adalah penentuan target pasar, yakni memilih segmen pelanggan spesifik yang akan dilayani. Jika misalnya usaha dalam bidang jasa, berarti target pasarnya siapa. Jika usaha dalam bidang produk, maka target pasarnya siapa, seperti itu. Terus evaluasi kerja, yakni mengukur keberhasilan berdasarkan metrik kunci seperti penjualan dan profit. Nah, selanjutnya yakni identifikasi peluang pasar. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi peluang pasar. Yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. Misalnya bisa melalui survei atau observasi terlebih dahulu. Terus analisis persaingan, biasanya mempelajari tentang kekuatan dan kelemahan dari pesaing untuk mencari celah kira-kira usaha kita dengan usaha yang pesaing yang lain itu keunggulannya di apa, seperti itu. Terus analisis tren, kita harus beradaptasi terutama dalam perubahan teknologi, ekonomi, dan demografi seperti itu. Selanjutnya yakni penentuan target pasar. Nah, setelah mengidentifikasi peluang, maka tentukan siapa pelanggan utama kita. Jadi, segmen yang pertama dengan cara segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar ini bisa dari geografis seperti lokasi, kira-kira usaha kita akan ditempatkan di mana, demografis seperti usia, target konsumen kita siapa, usia berapa, seperti itu. Terus psikografis, misalnya gaya hidup konsumen kita bagaimana. Terus juga perilaku seperti loyalitas merek dan manfaat yang dicari. Terus yang kedua adalah targeting atau penargetan, di mana kita harus memilih segmen yang paling menarik sesuai kapabilitas perusahaan kita. Terus yang ketiga adalah positioning, di mana mengembangkan proporsi nilai yang unik dan citra produk di benak target pasar. Terus di sini juga ada model bisnis di mana kita menjelaskan bagaimana organisasi menciptakan atau memberikan dan menangkap sebuah nilai, yakni bisa berupa segmentasi pelanggan, arus pendapatan, aktivitas utama, kemitraan utama, struktur biaya, dan proporsi nilai seperti itu. Nah, di sini ada strategi pemasaran atau yang disebut dengan 4P, di mana yang pertama bisa berupa produk. Misalnya, strategi pemasaran kita akan dibatapkan di produk, bisa melalui fiturnya, kualitas produknya,
desainnya, mereknya, dan kemasannya mungkin dibuat unik seperti itu. Terus yang kedua adalah harga, strategi penetapan harga, misalnya seperti diskon dan syarat pembayaran. Terus yang ketiga bisa berupa dari tempat, di mana lokasi usaha kita ingin ditempatkan di mana, terus saluran distribusinya seperti apa, mudah atau tidak, seperti itu. Terus yang keempat adalah promosi, di mana promosi ini bisa berupa iklan atau penjualan personal atau bisa juga menggunakan pemasaran digital karena saat ini banyak teknologi yang semakin kembang pesat seperti itu. Nah, di sini ada tren bisnis yang penting saat ini. Apalagi saat ini banyak teknologi yang sudah semakin berkembang sehingga kita butuh digitalisasi. Misalnya, eh, kita yang dulunya berjualan secara offline bisa beralih secara online menggunakan teknologi atau e-commerce seperti itu. Terus keberlanjutan, di mana kita fokus pada dampak sosial dan lingkungan bisnis. Terus kita bisa memanfaatkan AI, di mana AI itu untuk mengefisiensi dan pengambilan keputusan atau kita bisa bekerja secara remote, di mana kita hanya melakukan pekerjaan secara remote tanpa harus datang ke usaha kita seperti itu. Nah, di sini ada kesimpulan dari materi hari ini, yakni simulasi bisnis merupakan sebuah alat dinamis untuk mengasah keterampilan keputusan strategis. Dengan memahami alur dan elemen kunci, maka kita dapat menavigasi kompleksitas pasar dan merespon tren bisnis secara efektif. Di mana langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam simulasi bisnis adalah yang pertama, terapkan analisis lingkungan secara menyeluruh, fokus pada identifikasi dan penargetan peluang pasar, kembangkan model bisnis yang kuat dan strategi pemasaran yang efektif, serta pantau tren bisnis untuk adaptasi ekonomi yang berkelanjutan seperti itu. Nah, di sini ada referensi yang digunakan pada materi simulasi bisnis hari ini, yakni silakan bisa dibuka melalui e-book ataupun referensi melalui jurnal seperti itu. Nah, di sini juga ada latihan soal di mana eh, carilah salah satu tren bisnis yang terjadi saat ini dan tentukan salah satu bisnis seperti produk atau jasa, kemudian analisis peluang bisnis tersebut dan apa alasan Anda membuat bisnis itu. Berikut juga ada biografi saya selaku dosen pengempu mata kuliah simulasi bisnis. Saya bercerita sedikit bahwa saya seorang akademisi dan praktisi yang berpengalaman di bidang manajemen pemasaran dan perbankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menit, Pak.